Eat first, miss. Apa yang akan kamu lakukan jika sebuah kebaikan tulus yang kamu berikan kepada orang asing di jalan justru membuatmu dicurigai tetangga dan bahkan harus mengorbankan satu-satunya harta peninggalan orang tuamu? Seorang pengayuh becak miskin di Jakarta mengalami ini semua dan ia sama sekali tidak menyangka bahwa perbuatannya itu akan diganjar dengan sebuah ketukan pintu yang mengubah takdirnya untuk selamanya. Kira-kira keajaiban apa yang menanti pemuda ini di akhir ceritanya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Semoga yang nonton selalu diberi kesehatan dan rejeki yang melimpah. Yuk ketik amin di kolom komentar. Tonton ceritanya sampai habis karena akhir dari kisah ini akan membuat kita kembali percaya pada kekuatan sebuah ketulusan. Matahari Jakarta terasa seperti bola api raksasa yang menggantung tepat di atas kepala. Aspal jalanan seolah meleleh, memantulkan uap panas yang membuat pandangan bergetar. Di tengah lautan klakson dan deru mesin yang tak pernah hening, Rudi mengistirahatkan sejenak becaknya di bawah naungan pohon angsana yang meranggas. Keringat membasahi kaos oblongnya yang warnanya sudah memudar, meninggalkan jejak-jejak garam yang mengering di punggungnya. Usianya baru 22 tahun, namun garis wajahnya tampak lebih matang, ditempa oleh kerasnya kehidupan ibu kota sejak ia kehilangan kedua orang tuanya 5 tahun silam. Becak tua ini adalah satu-satunya warisan sekaligus sumber kehidupannya. Roda-rodanya sudah tak lagi bundar sempurna, rangkanya berderit setiap kali menahan beban, namun bagi Rudi, kendaraan roda 3 itu adalah kawan setianya dalam menjemput rejeki. Hari ini, rejeki terasa begitu jauh. Sejak pagi buta, baru 2 penumpang yang ia antar. Uang di sakunya hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dengan lauk tempe orek nanti sore jika ia tidak mendapatkan penumpang lagi. Namun, Rudi tidak pernah mengeluh. Almarhum ayahnya selalu berpesan, hidup itu seperti mengayuh becak, Ruth, kadang berat di tanjakan, kadang ringan di turunan. Yang penting, jangan pernah berhenti mengayuh dan jangan pernah mengambil jalan pintas yang tidak jujur. Prinsip itulah yang selalu ia pegang erat. Ia lebih baik pulang dengan perut kosong daripada harus menipu argo atau mengambil barang penumpang yang tertinggal. Kejujuran adalah kemewahan terakhir yang ia miliki, sebuah harta tak ternilai di tengah kemiskinan yang melilitnya. Ia menyandarkan punggungnya yang letih di kursi penumpang, memejamkan mata sejenak, mencoba mencari sedikit kelegaan dari panas yang menyengat. Dalam benaknya, ia membayangkan segelas es teh manis dingin yang membasahi kerongkongannya yang kering. Sebuah kemewahan kecil yang terasa begitu jauh untuk digapai hari ini. Lamunannya buyar ketika telinganya menangkap suara isak tangis tertahan yang datang dari seberang jalan. Suara yang terdengar begitu rapuh dan putus asa, tenggelam di antara kebisingan kota. Rudi membuka matanya perlahan, menyipitkan pandangannya untuk melawan silau matahari. Di seberang jalan, di depan sebuah toko kelontong yang ramai, seorang wanita muda berambut pirang tengah terduduk di atas kopernya yang besar. Wajahnya memerah bukan hanya karena terbakar matahari, tetapi juga karena menahan tangis. Matanya yang biru jernih tampak berkaca-kaca, memancarkan kepanikan yang kentara. Ia adalah seorang turis asing, itu sudah pasti. Pakaiannya yang praktis dan ransel besar yang tergeletak di sampingnya menjadi penanda. Namun, ada sesuatu yang salah. Ia tampak begitu sendirian dan tersesat di tengah kerumunan orang yang berlalu lalang tanpa peduli. Hati nurani Rudi bergejolak. Ia melihat beberapa orang hanya melirik sekilas lalu berjalan terus. Seolah wanita itu adalah bagian dari dekorasi jalanan yang tak perlu diperhatikan. Mungkin mereka takut, mungkin mereka tidak peduli, atau mungkin mereka terburu-buru dengan urusan masing-masing. Rudi menarik nafas dalam. Ia tahu jika ia menghampirinya, ia mungkin akan kehilangan kesempatan jika ada calon penumpang yang muncul. Perutnya yang keroncongan seolah berteriak mengingatkannya akan prioritas. Tapi bayangan ibunya yang selalu berkata, "Kalau kamu bisa menolong, tolonglah. Rezeki tidak akan tertukar," terengiang lebih keras.
Dengan langkah ragu, ia mendorong becaknya menyeberangi jalan yang ramai. Derit rodanya seolah menjadi musik latar dari keputusannya. Ia berhenti beberapa langkah di depan wanita itu, tak ingin membuatnya takut. "Miss, excuse me," ucap Rudy dengan bahasa Inggris terpatah-patah yang ia pelajari dari buku bekas. Wanita itu mengangkat wajahnya, terkejut. Ada sedikit ketakutan di matanya saat melihat penampilan Rudy yang lusuh. "Problem? You have problem?" tanya Rudy lagi sambil menunjuk ke arah mata wanita itu yang sembab. Wanita itu menggeleng cepat lalu mengangguk, tampak bingung harus merespons bagaimana. Ia mulai berbicara dengan cepat dalam bahasa Inggris, suaranya bergetar. Rudy hanya bisa menangkap beberapa kata, wallet, gone, passport, everything. Ia mengerti. Dompet dan paspornya hilang, sebuah mimpi buruk bagi siapa saja, apalagi bagi seorang turis di negeri orang. Rudy menunjuk dirinya sendiri, lalu menunjuk becaknya, dan kemudian membuat isyarat bertanya mau kemana. Wanita itu hanya menggeleng putus asa. Ia tidak tahu harus kemana. Melihat keputusasaan itu, Rudy memantapkan hatinya. Hari ini, ia tidak akan mencari penumpang. Hari ini, penumpangnya adalah kebaikan. Pilihan pertama yang terlintas di benak Rudy adalah kantor polisi. Itu adalah tempat yang paling logis untuk melaporkan kehilangan. Dengan bahasa isyarat dan beberapa kata Inggris yang terbatas, ia berhasil meyakinkan wanita asing yang kemudian ia ketahui bernama Anya itu untuk naik ke becaknya. Anya tampak ragu pada awalnya, memandangi becak yang tampak ringkih itu dengan cemas. Namun, sorot mata Rudy yang tulus dan sabar entah bagaimana memberinya sedikit rasa aman. Ia pun naik dengan susah payah, dibantu oleh Rudy yang menaikkan kopernya yang berat ke bagian depan. Kayuhan pertama terasa begitu berat, bukan hanya karena beban koper, tetapi juga karena beban tanggung jawab yang kini ia pikul. Kantor polisi terdekat ternyata tidak seramah yang dibayangkan. Suasananya pengap dan sibuk. Beberapa petugas berseragam tampak duduk santai sambil mengobrol, sementara yang lain sibuk mengetik di mesin tik tua yang berisik. Rudy mencoba menjelaskan situasinya kepada petugas di meja depan. "Pak, ini ada turis kehilangan dompet sama paspor," jelasnya dengan sopan. Petugas itu hanya melirik sekilas dari balik tumpukan berkas lalu kembali menunduk. "Tunggu sebentar," jawabnya ketus, tanpa menoleh. Menit terasa seperti jam. Anya mulai gelisah. Sesekali ia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Ia mencoba bertanya kepada Rudy, namun Rudy hanya bisa memberikan isyarat untuk bersabar. Setelah hampir 1 jam menunggu, barulah mereka dipanggil. Petugas yang melayani mereka tampak tidak bersemangat. Ia menanyakan kronologi kejadian dengan nada interogasi, membuat Anya semakin tidak nyaman. Kendala bahasa menjadi tembok tebal yang sulit ditembus. Rudy berusaha menjadi penerjemah sebisanya, namun usahanya sia-sia. Akhirnya, petugas itu hanya menyodorkan secarik kertas dan menyuruh mereka untuk mengisi formulir laporan kehilangan. "Nanti kalau ada kabar kami hubungi," katanya. Sebuah kalimat standar yang terdengar seperti cara halus untuk berkata, "Jangan berharap banyak." Mereka keluar dari kantor polisi dengan perasaan yang jauh lebih buruk daripada saat mereka masuk. Harapan yang tadinya ada, kini menguap bersama panasnya udara Jakarta. Rudy menatap Anya yang kembali murung. Perutnya semakin melilit, bukan hanya karena lapar, tetapi juga karena rasa bersalah karena belum bisa membantu banyak. Matahari mulai condong ke barat, melukis langit dengan warna jingga dan ungu. Hari telah berganti sore, dan perut Rudy sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Ia belum makan sejak pagi. Uang yang tersisa di sakunya hanya cukup untuk mereka berdua makan nasi bungkus paling sederhana. Ia membawa Anya ke sebuah warung kecil di dekat gang kontrakannya. Dengan hati-hati, ia memilihkan lauk yang tidak pedas untuk Anya, sepotong ayam goreng dan tumis sayur. Untuk dirinya sendiri, ia cukup puas dengan tempe dan sambal. Mereka makan dalam diam. Anya makan dengan perlahan, masih diselimuti kesedihan, sementara Rudy makan dengan cepat untuk meredam rasa laparnya.
Masalah baru muncul. Hari sudah gelap dan Anya tidak punya tempat untuk pergi. Hotel atau penginapan tidak mungkin menerimanya tanpa identitas dan uang. Rudy berada di persimpangan jalan yang sulit. Tidak mungkin ia membiarkan seorang wanita sendirian di jalanan Jakarta pada malam hari. Namun, kontrakannya yang hanya satu petak sempit itu juga bukan pilihan yang pantas. Setelah berpikir keras, ia mengambil keputusan. "Yuh, sleep here," kata Rudy sambil menunjuk ke teras kecil di depan kontrakannya yang beratapkan seng. "I sleep there," lanjutnya sambil menunjuk ke arah becaknya yang terparkir di ujung gang. Ia menggelar selembar tikar pandan tua untuk Anya, satu-satunya alas tidur yang ia punya selain sarungnya. Anya menatap Rudy dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak mengerti semua kata-katanya, tapi ia mengerti perbuatannya. Seorang pria asing yang baru ia kenal rela tidur di luar demi memberinya tempat yang lebih layak. Keputusan Rudy ternyata tidak luput dari perhatian para tetangga. Dari balik jendela dan pintu yang sedikit terbuka, bisik-bisik mulai terdengar. "Si Rudy bawa bule, jangan-jangan mau macam-macam," celetuk seorang ibu. "Dasar pemuda nekat, cari masalah saja," timpal yang lain. Gunjingan itu sampai ke telinga Rudy, terasa seperti jarum-jarum kecil yang menusuk hatinya. Ia merasa marah, sedih, dan tidak berdaya. Reputasinya yang selama ini ia jaga baik-baik, kini dipertaruhkan. Inilah puncak konfliknya. Ia bisa saja mengusir Anya untuk menyelamatkan mukanya, tetapi bayangan wajah putus asa wanita itu menghantuinya. Malam itu, di atas becaknya yang dingin, di bawah tatapan sinis para tetangga, Rudy membulatkan tekad. Besok, ia akan mengantar Anya ke kedutaan besarnya. Apapun yang terjadi, ia akan menuntaskan tanggung jawab ini. Embun pagi masih membasahi jalanan ketika Rudy terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. Punggungnya terasa pegal dan nyamuk-nyamuk nakal meninggalkan bekas kemerahan di lengannya. Ia melihat Anya masih tertidur pulas di teras, meringkuk di atas tikar pandan. Wajahnya tampak damai dalam tidur, kontras dengan kepanikan yang ia tunjukkan kemarin. Rudy tersenyum tipis. Setidaknya, wanita itu bisa beristirahat dengan aman. Namun, senyumnya memudar ketika ia teringat masalah utama, uang. Perjalanan ke pusat kota, tempat sebagian besar kedutaan berada, membutuhkan ongkos. Belum lagi untuk sarapan, kantongnya benar-benar sudah kosong. Ia masuk ke dalam kontrakannya yang sempit, membuka sebuah kotak kayu kecil yang ia simpan di bawah dipan. Di dalamnya, tergeletak sebuah jam tangan tua dengan tali kulit yang sudah usang. Itu adalah satu-satunya peninggalan berharga dari almarhum ayahnya. Ayahnya pernah berkata, jam itu adalah saksi perjuangannya membangun keluarga. Hati Rudy terasa berat. Melepas jam itu sama saja dengan melepas sebagian kenangannya. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Kebutuhan Anya lebih mendesak. Dengan langkah gontai, ia pergi ke sebuah toko jam di pasar terdekat. Pria tua pemilik toko menawar jam itu dengan harga yang sangat rendah. Tahu bahwa Rudy sedang butuh uang. Rudy menelan ludah, menahan rasa sakit di hatinya dan menerima tawaran itu. Uang di tangannya terasa panas, uang dari pengorbanan sebuah kenangan. Ia kembali dan membeli 2 bungkus nasi uduk dan teh hangat. Ketika Anya bangun, ia menyodorkan sarapan itu kepadanya. Anya menerimanya dengan ucapan terima kasih yang tulus. Setelah sarapan, perjalanan mereka dimulai. Kayuhan becak Rudy terasa lebih mantap hari ini, didorong oleh tekad yang sudah bulat. Mereka menyusuri jalanan Jakarta yang mulai padat. Panas dan polusi kembali menjadi teman perjalanan mereka. Di tengah jalan, sebuah paku menancap di ban becaknya. Ban itu kempes seketika. Ujian seolah tak ada habisnya. Rudy dengan sabar mendorong becaknya mencari tukang tambal ban. Sebagian uang hasil menjual jam tangan ayahnya harus ia relakan untuk menambal ban. Anya hanya bisa menatap dengan rasa bersalah, merasa dirinya telah menjadi beban yang begitu berat bagi pria baik hati ini. Setelah melalui perjalanan yang terasa begitu panjang dan melelahkan, sebuah gedung megah dengan bendera yang berkibar gagah akhirnya terlihat di depan mata. Itu adalah kedutaan besar negara asal Anya. Wajah Anya yang sejak pagi muram, kini mulai memancarkan secercah harapan.
Mereka berhenti di depan gerbang besar yang dijaga oleh petugas keamanan berbadan tegap. Rudy membantu Anya menurunkan kopernya. Ia merasa tugasnya hampir selesai. Petugas keamanan awalnya memandang Rudy dengan curiga, melihat penampilannya yang kontras dengan kemewahan gedung di belakangnya. Namun, setelah Anya menjelaskan situasinya dengan bahasa negaranya, sikap petugas itu berubah menjadi lebih ramah. Anya diminta masuk, sementara Rudy hanya bisa menunggu di luar. Ia duduk di trotoar, di seberang gerbang, memandangi becaknya yang setia menemaninya. Ia merasa lega sekaligus sedikit hampa. Selama 2 hari ini, hidupnya memiliki tujuan yang jelas, menolong Anya. Sekarang, tujuan itu akan segera berakhir. Tak lama kemudian, seorang staf kedutaan yang fasih berbahasa Indonesia keluar menemuinya. Pria itu menjabat tangan Rudy dengan erat. "Terima kasih banyak, Pak. Anda sudah menolong warga negara kami. Nona Anya sangat berterima kasih," katanya dengan ramah. Rudy hanya tersenyum dan mengangguk. Beberapa saat kemudian, Anya keluar bersama staf tersebut. Wajahnya sudah jauh lebih tenang. Ia menghampiri Rudy, matanya kembali berkaca-kaca, namun kali ini karena rasa haru. Ia merogoh sebuah tas kecil yang dipinjamkan oleh pihak kedutaan dan mengeluarkan beberapa lembar uang dolar. "This for you. Thank you. Thank you so much," ucapnya sambil menyodorkan uang itu. Rudy menatap uang itu, lalu menatap wajah Anya. Ia menggelengkan kepalanya dengan halus. "No miss, no thank you," tolaknya. Menolong itu ikhlas, bukan untuk uang. Staf kedutaan itu menerjemahkan perkataan Rudy. Anya tertegun. Ia menatap Rudy dengan pandangan tak percaya, penuh kekaguman. Di dunia yang begitu materialistis, ia menemukan sebuah ketulusan yang murni dari orang yang paling tidak ia duga. Perpisahan itu terasa singkat, namun begitu mendalam. Rudy mengayuh becaknya menjauh, meninggalkan gedung megah itu di belakang, tanpa menoleh lagi. Langit Jakarta masih sama panasnya, jalanan masih sama padatnya, dan klakson masih sama berisiknya. Semuanya terasa sama, namun bagi Rudy ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah kekosongan kecil yang tertinggal di hatinya. Selama 2 hari, ia memiliki sebuah misi, sebuah fokus yang mengalihkan perhatiannya dari perut yang lapar dan kantong yang kosong. Sekarang, ia kembali pada realita, kembali pada kayuhan yang sama, menanti penumpang di sudut jalan yang sama. Gunjingan para tetangga sudah mereda, berganti dengan tatapan penasaran yang tak terucap. Rudy tidak memedulikannya. Ia hanya ingin bekerja, mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk menyambung hidup. Hari pertama setelah kepergian Anya, ia hanya mendapatkan 1 penumpang. Hari kedua, sedikit lebih baik, 3 penumpang. Ia kembali ke pola hidupnya yang lama, makan sekali sehari, menabung sisa uangnya untuk membayar sewa kontrakan di akhir bulan. Kenangan tentang Anya sesekali melintas di benaknya. Ia bertanya-tanya, apakah wanita itu sudah baik-baik saja? Apakah ia sudah bisa pulang ke negaranya? Pertanyaan-pertanyaan itu tak akan pernah terjawab, dan Rudy pun tidak mengharapkannya. Baginya, episode itu sudah selesai. Ia telah melakukan apa yang menurutnya benar, dan itu sudah cukup. Ia tidak merasa menyesal telah kehilangan pendapatan selama 2 hari, atau bahkan telah menjual jam tangan ayahnya. Ada sebuah kepuasan batin yang tidak bisa dinilai dengan uang. Kepuasan karena telah mampu meringankan beban orang lain, kepuasan karena telah memegang teguh prinsip yang diajarkan orang tuanya. Malam hari, saat ia berbaring di dipan kayunya yang keras, ia menatap langit-langit kamarnya yang retak. Ia tidak lagi merasa kesepian seperti biasanya. Ia merasa di suatu tempat di belahan dunia lain ada seseorang yang mengingat kebaikannya. Dan entah kenapa, pemikiran itu memberinya kekuatan untuk kembali menghadapi kerasnya hari esok dengan senyuman. Hidup harus terus berjalan dan roda becaknya harus terus berputar. 1 minggu telah berlalu. Kisah tentang turis asing itu mulai memudar dari ingatan Rudy, tertimbun oleh tumpukan cucian kotor dan daftar kebutuhan sehari-hari. Sore itu, setelah seharian mengayuh becak di bawah terik matahari, Rudy tengah membersihkan becaknya ketika sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti di ujung gang sempitnya.
Pemandangan yang sangat langka di lingkungan kumuh itu, seorang pria berpenampilan necis mengenakan setelan jas mahal dan sepatu kulit yang berkilau turun dari mobil. Ia tampak sedikit canggung berjalan di jalanan becek, memegang sebuah tablet di tangannya. Pria itu bertanya kepada beberapa tetangga, menunjukkan sebuah foto di tabletnya. Foto Rudy. Para tetangga menunjuk ke arah Rudy dengan tatapan heran. Pria itu pun menghampiri Rudy. "Selamat sore, apakah benar saya berbicara dengan Bapak Rudy?" Tanyanya dengan bahasa Indonesia yang sangat formal dan baku. Rudy mengangguk bingung, tangannya yang kotor karena oli ia sembunyikan di belakang punggung. "Benar Pak, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum profesional. "Perkenalkan, saya Bahtiar, seorang pengacara. Saya di sini mewakili klien saya, Nona Anya Petrov," katanya sambil menyodorkan kartu nama. Jantung Rudy berdebar kencang. "Nama itu, Anya, bule yang kemarin?" "Tepat sekali Pak Rudy," potong Bahtiar. "Nona Anya meminta saya untuk menemukan Anda. Ia menitipkan pesan dan sesuatu untuk Anda." Bahtiar mulai menjelaskan. Ternyata Anya bukanlah turis biasa. Ia adalah pewaris tunggal dari Petrov Foundation, sebuah yayasan filantropi internasional yang bergerak di bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Kehilangan dompet dan paspornya bukanlah kecelakaan. Itu adalah bagian dari sebuah perjalanan rahasia yang ia lakukan di beberapa negara berkembang, sebuah ujian untuk menemukan orang-orang tulus yang benar-benar layak menerima bantuan yayasannya, bukan mereka yang hanya pandai meminta. Rudy terdiam, seluruh tubuhnya terasa lemas. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Nona Anya sangat terkesan dengan ketulusan dan kejujuran Bapak yang tanpa pamrih, lanjut Bahtiar. Oleh karena itu, Petrov Foundation dengan ini menawarkan beasiswa penuh kepada Bapak Rudy untuk melanjutkan pendidikan di universitas manapun yang Bapak inginkan hingga jenjang tertinggi. Semua biaya akan ditanggung sepenuhnya. Tidak hanya itu, Bahtiar juga menjelaskan bahwa yayasan akan memberikan dana bantuan untuk merenovasi lingkungan tempat tinggal Rudy, memperbaiki jalan, membangun fasilitas air bersih, dan memberikan modal usaha bagi para tetangganya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Rudy. Ia teringat ayahnya, teringat ibunya, teringat semua kerja keras dan doa-doanya selama ini. Sebuah kebaikan kecil yang ia lakukan seminggu yang lalu, sebuah tindakan yang lahir dari hati nuraninya yang paling dalam, kini kembali kepadanya dalam bentuk gelombang kebaikan yang begitu besar. Ia menatap becaknya yang tua, lalu menatap mobil hitam yang mengkilap itu. Roda kehidupannya yang selama ini terasa berat di tanjakan, kini telah sampai di puncak tertinggi, siap meluncur di turunan yang paling indah. Dan begitulah akhir dari kisah Rudy, seorang pemuda yang membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang apa yang kita berikan dengan tulus. Siapa sangka sebuah ujian kesabaran di kantor polisi dan pengorbanan jam tangan tua ternyata adalah kunci yang membuka pintu rezeki seluas samudra. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketulusan adalah investasi terbaik yang tidak akan pernah merugi, dan kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali, bahkan dengan cara yang paling tidak kita duga. Pernahkah kalian mengalami keajaiban setelah berbuat baik? Coba bagikan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menyajikan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah menjadi orang baik dimanapun kalian berada.